أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين cek وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, subuh kini Allah izinkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita terkait kesalahan-kesalahan dalam berfikir atau logical fallacy. Di bulan September yang lalu, kerana ini sudah masuk Oktober ya, tanggal 1 Oktober hari ini. Di bulan September yang lalu, kita bisa dikatakan tidak masuk belajar karena memang keadaan Ustaz dan juga kesehatan yang tidak bisa memungkinkan untuk mengajar. Tapi moga-moga tidak mengurangi keberkahan kita ataupun semangat kita. Salawat dan salam bermohon kita kepada Allah agar senantiasa disampaikan dan dicurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, mas santri semua, pagi ini kita akan lanjutkan menelaah dan memahami bahwa ternyata ketika kita berfikir itu kita menghadapi beberapa kesalahan dalam berfikir, ataupun ketika kita berdialektika atau berkomunikasi dengan orang, ternyata orang-orang yang kita hadapi ini mengalami sesat fikir, salah fikir. Nah, maka kita berusaha untuk memetakan dan mendudukkan kesalahan itu supaya bagi kita tidak terulangi lagi. Dan ketika bertemu dengan orang, orang itu pun bisa kita fahami. Itu tujuannya. Di logical fallacy itu tujuannya bagaimana kita secara pribadi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang kedua, bagi orang yang kita hadapi, kita bisa ngerti nih apa yang dikatakannya, apa yang dimaksudnya. Dan jangan sampai jadikan logical fallacy ini sebagai pisau atau sebagai hal yang akan membuat kamu merendahkan orang, membuat kamu meremehkan orang, menyepelekan orang. Ini tidak baik. Ini tidak baik. Banyak dari dulu orang ingin belajar ke Ustaz, Ustaz gimana cara berdebat, gimana cara ngomong, gimana ini. Ustaz tidak mau ngajarin. Bukan karena pelit ilmu, tidak. Tapi saya melihat bahwa ketika diajarkan, nanti dia malah menjadikan pelajarannya sebagai bahan membuli orang, bahan merendahkan orang. Ya, saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi, Ustaz tekankan kepada teman-teman semua, ketika kita belajar logical fallacy, bukan untuk menjatuh-jatuhkan orang. Supaya pandai debat, Ustaz, bisa debat orang, dah. Tapi supaya diri kita sendiri tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan kita mampu memahami dan tidak terkecoh oleh orang. Bukan mengecoh orang. Nah, pagi ini kita akan mencoba menelaah kesalahan berfikir yang sering terjadi ketika kita sedang membahas sebuah persoalan. Jadi lebih khusus, Ustaz lebih suka mengelompokkan itu sesuai dengan kebutuhannya. Apa saja kesalahan berfikir yang terjadi ketika kita membahas sebuah persoalan? Ini sangat penting bagi kalian ini. Apalagi kalian yang akan menuju semester 7, semester 8, yang akan menulis skripsi. Ketika kalian membahas sebuah persoalan, secara sadar atau tidak, kita sering mengalami berbagai kesalahan logika yang membuat kita justru tidak jadi bahas masalah itu, atau justru salah dalam membahas masalah itu. Baik kamu membahas masalah itu sendiri dengan penelitian kamu, atau kamu membahas masalah itu dengan berdiskusi pada yang lain.
Oke, jadi kita akan bahas kesalahan berpikir yang muncul ketika kita sedang membahas sebuah persoalan. Baik kita bahas persoalan itu dengan diri kita sendiri. Kamu baca, kamu teliti, kamu pergi pustaka, kamu searching. Atau ketika kamu membahas persoalan itu dengan teman-teman kamu. Dengan lawan bicara kamu. Kamu lagi berdebat, kamu lagi berdiskusi. Dengan sahabat kamu, dengan yayang kamu, terserahlah. Akan muncul beberapa kesalahan. Apa saja itu? Yang pertama, terjebak di dalam kata-kata sulit atau kata-kata asing. Itu yang pertama. Ketika kita membahas sebuah persoalan, maka kita pun dihadapkan pada istilah-istilah asing. Dan banyak yang terjebak. Kenapa? Karena dia tidak mengerti istilah itu. Wajar ya, sebagai seorang yang berilmu, gaya ngomongnya akan beda dengan orang awam, itu wajar. Dan wajar sebagai orang yang berilmu, ketika dia membahas sesuatu, diksi atau kata, kalau sekarang istilahnya narasi, yang dia gunakan berbeda dengan diksi, kata, narasi orang awam, itu wajar. Maka ketika dia menulis misalnya, atau ketika dia ngomong, tersebutlah istilah-istilah yang saat ini dikenal dengan istilah ilmiah biasanya. Itu wajar. Yang tidak wajar itu adalah ketika kamu tidak memahami istilah itu, terus kamu pakai. Ketika kamu tidak memahami istilah itu, terus kamu terabas saja, kamu terus bahas itu. Padahal kamu tidak paham istilahnya. Maka oleh sebab itu kita lihat kebiasaan yang sangat baik di kalangan ulama Islam, membahas sebuah persoalan pasti dimulai dengan definisi. Pasti. Contoh, kalian mau bahas apa? Masalah cinta misalnya. Awaklah sibuk bahas cinta. Awaklah sibuk itu cinta. Padahal awak tak tentu apa itu cinta yang sebenarnya. Kita sudah sibuk membahas galau. Ni galau Ustaz. Galau dia dah. Mandayu ada anak dayu dah. Galau gini. Tak tentu anak kakak, tak tentu anak kakak rajuan. Kamu aja tak paham apa itu galau. Apa hakikat galau yang sebenarnya? Cuma niru-niru aja. Ada yang apa? Ustaz, saya mencintai dalam diam. Apa yang dimaksud mencintai dalam diam? Oh, saya suka dia terus diam-diam. Jangan-jangan itu bukan cinta, cuma sekedar kagum. Cuma sekedar kagum. Kamu mengaguminya dari jauh. Dia hebat, dia pintar, dia cantik, dia ganteng. Terus kamu suka, kamu kagum. Adalah nak saya katakan, saya simpan aja. Itu nak cinta namanya. Itu nak cinta dah. Itu hanya kagum. Kan banyak yang seperti itu. Itu hal-hal sederhana. Belum lagi dalam dunia ilmiah. Dipakailah bahasa-bahasa ilmiah yang rumit. Dan memang ada satu masa di mana para ulama kecanduan bahasa ilmiah. Kecanduan. Sehingga kalau buku itu tidak pakai bahasa ilmiah, tidak keren. Buku itu kalau tidak rumit, bahasanya tidak keren. Ada tuh masa. Di dalam umat Islam juga pernah. Keilmuan Islam pernah ada masa itu. Dari abad ke-9 Hijriah sampai abad 13 Hijriah, 14 Hijriah sampai sekarang. Kamu bacalah kitab-kitab tu. Tambah rumit, tambah asik. Itu gaya mereka tu. Tambah rumit, tambah asik. Padahal seharusnya ilmu itu memudahkan. Ilmu itu melapangkan, bukan tambah merumitkan. Nah, makanya dikritik kitab-kitab klasik itu. Mereka hanya sibuk berparanelvia istilahnya. Tahu kalian paranelvia? Enggak kan? Apa tuh paranelvia? Hanya sibuk menggunakan hal-hal asing untuk menghias pembahasan mereka.
Contoh, misalnya kita istilah Paradelphia itu ya. Ini kita punya musola nih. Terus kita cuma sibuk nambahkan pernak-pernik, nambah sini gantungan lampu, tambah di sini lampu hias, tambah di sini. Cuma sibuk perhiasannya aja. Tapi yang intinya entah musola bersih atau tidak, entah karpetnya baru atau tidak ada kita bahas. Kita cuma sibuk membahas hal-hal yang tidak penting. Termasuk salah satunya menyibukkan kita dengan istilah-istilah asing. Nah, maka oleh sebab itu, cobalah lihat. Ulama-ulama yang benar tuh, ketika awal memulai pembahasan, pasti dicari apa definisinya. Apa maksudnya? Ini kata ini secara bahasa apa artinya? Dalam ilmu yang kita bahas apa artinya? Supaya tidak melenceng nanti. Misalnya nih, kalimat yang sering amburadul. Kalimat sunnah. Kalimat sunnah. Apa sebenarnya dimaksud dengan sunnah? Kenapa muncul istilah perumahan sunnah? Dari mana itu asal-usul? Kalau perumahan sunnah, biker sunnah, gorengan sunnah, keluarga sunnah. Kamu mau cari calon bagaimana? Cari calon suami yang sunnah. Kamu mau tinggal di mana? Di perumahan sunnah. Mau pergi ngaji ya? Ngaji pengajian sunnah. Apa sih sebenarnya yang kalian maksud dengan istilah sunnah itu? Kalau secara bahasa sunnah itu artinya jalan. Kalau secara istilah ulama hadis, sunnah itu apa yang disandarkan pada Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Itu dalam ilmu hadis. Kemudian sifat khuluqiyah beliau, penciptaan, ciri-ciri, sifat khuluqiyah, akhlak beliau, sifat khalqiyah, penciptaan beliau. Kalau menurut usul sunnah itu adalah yang dikerjakan berpahala, yang ditinggalkan tidak berdosa. Jadi apa yang dimaksud dengan perumahan sunnah? Oh, maksud perumahan sunnah adalah perumahan yang mengikuti sunnah Nabi. Berarti kamu buat istilah baru tuh. Kamu bikin definisi baru untuk sebuah sunnah, untuk sebuah istilah sunnah. Oh, ini celana sunnah nih. Kenapa celana sunnah? Karena dia di atas mata kaki lah. Kapan Nabi pakai celana? Nabi pakai izar. Nabi pakai sarung. Pakai kain yang dililitkan ke pinggang. Apa ini maksud dengan sunnah di situ? Jadi pandai-pandailah kalian ketika membahas sesuatu, pahami betul dulu nih kata ini maknanya apa. Dan ketika dipakai sesuai tidak pemakaiannya dengan istilahnya. Oke? Sesuai tidak pemakaiannya dengan istilahnya. Nah, sekarang kita pergi pengajian sunnah, dilawan sama orang pengajian wajib, kata orang. Pengajian fardu ain. Kenapa? Karena penggunaan istilah sudah serampangan. Nah dulu, kalau tidak salah di YouTube masih ada, kalau kalian ingin lihat, pernah berdebat Yusril Ihza Mahendra dengan salah seorang tokoh dari agama lain. Di TV One atau di mana waktu itu saya lupa. Membahas fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang berijtima, yang berkumpul di Padang Panjang tahun 2008 atau 2009, saya lupa. Waktu itu ada perkumpulan MUI se-Indonesia di Padang Panjang mengeluarkan beberapa fatwa, di antaranya fatwa rokok itu haram di situ tuh. Kemudian yang kedua, fatwa haramnya seorang muslim memilih pemimpin non-muslim. Haram bagi seorang muslim memilih pemimpin non-muslim. Maka meradanglah waktu itu orang-orang non-muslim. Karena merasa ya hak dialah mau milih siapa, begitu katanya. Terus berdebatlah salah satu perwakilan tokoh agama lain dengan Yusril Mahendra. Kata Yusril, begini,
bahwa ketika keluar fatwa tidak boleh seorang muslim memilih orang non muslim sebagai pemimpin, ini ijma ulama. Ijma ulama. Yang dilakukan oleh MUI hanya mengulang merilis pernyataan ijma ulama itu. Oh, tidak bisa begini. Setiap orang punya kebebasan individual, ini begini. Terus kata Yusri, ya mau bagaimana, ini ijma para ulama. Setelah hampir setengah jam, apa kata pastor tuh? Kata perwakilan agama lain, ijma itu apa? Ijma itu apa? Jadi dari tadi dia berdebat, dia tidak paham maksud ijma. Tidak paham. Setengah jam baru dia bilang, ijma itu apa? Apa ijma itu? Barulah dibilang oleh Yusri, konsensus, kesepakatan tokoh-tokoh agama dalam Islam. Oh. Baru dia bilang, oh. Ini membuktikan bahwa banyak orang-orang di luar sana, termasuk kita, ketika sudah capek-capek bahas sesuatu, kita tidak paham. Kita tidak ngerti istilah itu sebenarnya. Maka cari tahu dulu istilah itu makna. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kalian ahli mantik, bikinlah nalar sendiri, bikin definisi sendiri. Kalau kalian ahli mantik. Tapi kalau tidak, disitulah gunanya kamus. Di situ gunanya dictionary. Lihat kamus. Ini zaman sekarang anak-anak tidak tahu, tidak mau lihat kamus. Lihat kamus. Kamus itu adalah upaya orang-orang mengumpulkan istilah-istilah lalu diberikan maksud dari istilah itu. Misalnya ketika kamu belajar bahasa Arab, ketemu kalimat kirdun misalnya. Kamu tidak tahu apa itu kirdun. Lihat kamus. Lihat kamus. Dan kamus itu banyak macamnya. Ada dua. Ada kamus bahasa, ada kamus istilah. Ada kamus bahasa, ada kamus istilah. Kalau kamus bahasa itu ya seperti yang kita temukan sehari-hari. Misalnya kamu ingin lihat kamus bahasa Arab, paling tipis itu Mahmud Yunus. Itu terkenal tuh. Asli Lintau beliau, kuliah di Al-Azhar, pulang dari Al-Azhar bersinar beliau. Kemudian ada kamus Munawir misalnya. Ada kamus Al-Basri kalau saya tidak salah namanya. Arab Indo, Indo-Arab. Kalau kamus bahasa Inggris banyak. Mulai dari kamus 1 miliar, 1 triliun, ada tuh. Ada kamus 757. Banyak. Itu kamus bahasa. Bisakah kita mencukupkan dengan kamus bahasa? Tidak. Kecuali kalau kamu membahasnya sebagai orang awam biasa dengan biasa, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu membahas sebuah istilah itu bertemu dengan istilah ilmiah dalam sebuah ilmu, kamu cocokkan dengan ilmunya dulu. Karena setiap ilmu punya makna sendiri walau istilahnya sama. Contoh, ada kata-kata qadiyah. Qadiyah. Dalam ilmu hukum, qadiyah itu kasus. Dalam ilmu mantik, qadiyah itu artinya kata-kata, argumentasi. Oke, faham tuh? Apalagi contohnya, fardun. Dalam ilmu matematika, fardun itu artinya ganjil. Dalam ilmu bahasa, fardun itu artinya tunggal. Isim mufrad kan, fardun. Dalam ilmu fikih, fardun itu single, jomblo. Jadi setiap ilmu memiliki arti dari sebuah istilah, walau istilahnya sama. Maka langkah kita bagaimana ketika bertemu istilah-istilah rumit, kalian fahami itu dulu. Cara memahaminya, lihat ke kamus. Ustaz zaman sekarang canggih. Boleh tidak kami lihat Google? Atau bertanya kepada AI? Kan sekarang mudah aja. Kalau Google ada AI Gemini namanya. Ada ChatGPT yang lain. Bisa tidak? Ketika kita menemukan sebuah istilah, kita tanya Google. Bisa-bisa aja.
Tapi pastikan dulu apakah Google itu bisa dipercayai kebenarannya atau tidak. Karena kan Google itu juga kadang dia memunculkan artikel-artikel yang bisa ditulis oleh siapapun. Nah, di situ kelemahannya. Baik. Jadi yang pertama, perlu penting mendudukkan definisi. Kemudian, ada juga tambahan atau turunan kesalahan dari hal ini. Ketika seseorang membahas definisi, dia justru tenggelam dalam membahas definisi itu. Dan tidak jadi membahas persoalan yang sebenarnya. Itu bisa kalian lihat dalam kitab-kitab klasik. Ketika dia membahas sebuah ta'arif, ta'arif itu pun diperdebatkan. Definisinya itu pun diurai lagi, sehingga 50 halaman isinya definisi aja. Maaf, termasuk kitab Syekh Ibrahim Musa yang Ijabatul Usul itu. Cobalah kalian baca. Hampir bab-bab pertama itu hampir semuanya cuma membahas definisi kata-kata, definisi muqaddimah. Belum masuk ke ilmu usul itu sendiri. Baru di akhir-akhir. Nah, ketika mau ditulis jilid 2, beliau juga sudah wafat. Dan ini harus diakui bahwa kebanyakan kita sibuk membahas definisi. Padahal tujuan awal kita membahas definisi itu apa? Supaya kita paham. Nah, gitu aja. Kamu paham artinya, kamu paham maksudnya, lanjut, gas. Coba lihat, kalian pernah baca kitab apa misalnya yang terlampau bertele-tele membahas definisi ini. Kadang kan dibahas definisinya ini, terus kalimat ini tidak cocok, lebih cocok kalimat ini untuk definisi ini. Kalimat ini terlalu umum, definisi yang bagus yang seperti ini. Sehingga orang menjadi kajian mantik jadinya. Padahal kita tidak sedang membahas definisi itu sendiri. Kita sedang membahas sebuah persoalan, kebetulan bertemu istilah rumit. Kita cari artinya, sudah. Sekedar tahu aja artinya. Kalau kamu udah tahu, udah paham, janganlah berlama-lama di situ. Jangan berlama. Fahimtum? Fahimtum? Apa ya contoh yang paling dekat dengan kalian ya? Nah, kalian belum ada baca kitab-kitab itu lagi dah. Dalam kurikulum kalian belum ada. Tapi kalau seandainya kalian bacalah kitab-kitab hasyiah, kitab-kitab yang tebal-tebal berjilid itu, maka akan sibuk mendebatkan definisi. Definisi ini tidak cocok nih, yang lebih cocok itu definisi yang ini. Yang ini juga tidak cocok, yang lebih cocok itu yang ini. Yang ini juga tidak cocok, yang lebih cocok itu yang ini. Kadang ketidakcocokannya itu hanya berurusan pula dengan pemilihan kata. Itu ada juga tuh dalam definisi itu. Nah, jadi kembali bahwa ketika kamu sedang membahas sesuatu, tidak paham kamu kata-katanya, jangan terabas, jangan lanjut aja. Pahami dulu kata-katanya. Cari dulu maknanya. Nah, setelah kamu tahu, jangan berlama-lama pula di situ. Jangan berlama-lama, kecuali memang kamu sedang membahas definisi itu sendiri. Tapi kalau cuma sekedar ingin tahu maknanya apa, ya lanjut. Nih, saya kasih contoh. Apa contoh paling mudah? Kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus ada teman bilang, saya rasanya lagi mental health saya dipertanyakan sekarang. Contoh. Terus kita bilang, emangnya mental health itu apa? Ya pokoknya mental health lah, kata dia. Kesehatan mental. Mental itu apa? Kan dia tanya tuh, mental itu apa? Akhirnya kita lihat lah, oh mental itu kondisi jiwa. Udah selesai, udah tahu, paham ya kondisi jiwa. Oke, mental health berarti kondisi jiwa, kesehatan dari kondisi jiwa kita. Jangan pula nanti, enggak, mental itu bukan kondisi jiwa, mental itu adalah reaksi kimia yang terjadi. Reaksi kimia yang terjadi pada badan seseorang atau kondisi psikologis seseorang. Enggak, mental itu. Jadi ujung-ujungnya kita enggak bahas masalah kesehatan mental dia, tapi yang kita bahas adalah sibuk membahas apa itu Jadi teralihkan pembahasan.
teralihkan pembahasan. Jadi cuma yang kita butuhkan itu cuma memahami kata-katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kesalahan dalam ketidaktahuan kita pada kata-kata itu, kalau istilah ilmiahnya appeal to dictionary. Salah dalam mendefinisikan. Yang kedua, kita cuma dua aja pagi ini, tidak banyak-banyak. Karena udah pada ngantuk nampak maksudnya. Ketika kita membahas sesuatu, kita lebih berfokus untuk meremehkan hal itu. Atau ketika kamu sedang berdiskusi dengan orang, kamu meremehkan orang. Dimuncul sikap meremehkan. Alah, ini aja dibahas. Enggak salah. Maka selesai pembahasan. Sekecil apapun atau semudah apapun sebuah pembahasan, kalau kamu ingin bahas, bahaslah. Bahaslah. Bahas baik-baik, bahas dengan serius. Tapi kalau seandainya muncul sikap meremehkan, maka seberat apapun permasalahan kamu, lalu kamu remehkan, kamu tidak akan dapat hasilnya. Apalagi sampai kamu meremehkan lawan bicara kamu. Ini penting nih. Ketika kamu menerima dia sebagai lawan bicara kamu, kamu harus menghargai dia. Kalau kamu memang tidak mau berkomunikasi dengan lawan bicara itu, maka dari awal stop pembicaraan dengan dia. Tolak, hindarkan. Yang jadi masalah tuh, tidak jarang diantara kita, ketika diskusi sama orang, kita menerima dia sebagai lawan bicara kita, tapi kita meremehkan dia. Ah, bodoh. Kamu dungu. Kamu tidak tahu apa-apa. Ah, bocah. Baru belajar udah mendebat juga. Ya kalau tahu dia bocah, dia bodoh, dia dungu, dia nggak pandai, ya ngapain dilawan dari awal? Masya Allah, harum. Siapa yang masak ayam nih? Masya Allah. Ya, bawa ayam goreng ya. Yang jadi masalah, apa masalahnya Ustaz? Ketika saya meremehkan, apalagi meremehkan lawan bicara, mencacinya, menghinanya, mentertawakannya, bahkan menghasut orang untuk mentertawakannya. Dan ini biasanya banyak terjadi dalam perdebatan. Lagi debat terus, cobalah lihat, masa ini yang dia katakan? Masa sekelas santri begitu pembahasannya? Menghina, meremehkan, merendahkan. Apa yang menjadi pemicu masalah setelah itu? Ketika argumentasi kita bercampur dengan hinaan, maka orang tidak lagi memperhatikan kata-kata kita, argumentasi kita. Yang diperhatikan oleh orang apa? Hinaan itu. Orang akan sibuk untuk membersihkan namanya kalau dijatuhkan. Karena siapa manusia yang rela namanya diinjak-injak? Kamu nih sudah santri tapi tidak paham juga, tidak pandai juga untuk masalah ini, tidak ngerti kamu. Pasti orang yang dibilang seperti itu akan melawan. Saya bisa kok, saya paham kok. Kamu aja yang tidak paham. Akhirnya gimana? Nah, jadi membahas masalah juga. Hanya sibuk saling caci, saling itu banyak kejadian. Banyak kejadian. Nah, maka oleh sebab itu, teman-teman semua, fokuslah kepada persoalan. Selalu dari awal kita belajar logikal falasi, selalu saya bilang apa? Fokus kepada persoalan, fokus kepada persoalan. Fokus kepada hal yang sedang dibahas. Kalau memang dia tidak layak membahas itu, dia bodoh, ya jangan diladenin. Jangan dijawab. Tapi dia nanya, Ustaz, ingat, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Termasuk tidak semua keluhan harus kamu dengarkan.
Termasuk tidak semua curhatan harus kalian terima. Tidak semua pesan harus dibalas. Tidak semua telepon harus diangkat. Oke? Tapi ketika kamu sudah mau untuk membalasnya, maka kamu tanggung jawab. Maka kamu tanggung jawab untuk meladeninya, membalasnya, bercakap dengannya. Kalau dalam persoalan tadi ya membahas dengan baik-baik. Ada jangan kamu caci pula dirinya habis tuh. Kamu ganggu aja. Ya kalau tahu dia ganggu, kenapa kamu dari awal balas chat dia? Control yourself. Kontrol dirimu sendiri. Kamu punya hak memblocking sesuatu. Kamu punya hak untuk memblocking sesuatu. Ya nanti Ustaz, kalau saya tidak ladenin chat dia, tidak angkat telepon dia, tidak ladenin dia, saya dibilang jahat nanti Ustaz. Jahat menurut siapa? Menurut dia. Menurut kamu? Menurut agama? Kadang dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar memikirkan baik dan buruk saja, tapi kita juga harus memikirkan saya nyaman atau enggak, saya bisa atau enggak, dia mampu atau enggak. Faham tuh? Jadi sama kayak membahas tadi, ketika kamu sudah membahas sebuah persoalan, jangan remehkan persoalan itu. Kalau kamu sudah meremehkannya dari awal, tidak ada gunanya kamu bahas itu. Kenapa? Karena mata akan tertutup oleh kesombongan. Mata akan tertutup oleh kesombongan. Kamu merasa pede, kamu merasa terlalu yakin dengan dirimu sendiri. Oh ini bisa saya kendalikan nih. Oh ini bisa saya bentuk nih. Oh ini bisa saya selesaikan nih. Lalu persoalan remehnya wah. Persoalan kecilnya, yakinlah. Tertutup matamu dari kebenaran. Dan ini bukan mistis ya. Ini bukan ngeri Ustaz kayak mitos. Enggak. Ustaz pernah pengalaman pribadi ya. Ketika tahun pertama di Al-Azhar ujian Al-Quran. Ujian Al-Quran di Al-Azhar itu dua. Ada ujian lisan, ada ujian tulisan. Sudah ngeri nih. Bacaan jawabnya kok. Udah ketakutan. Terus pas soal dibagikan, kami kan di aula besar tuh ujian, 500-700 orang itu. Di aula besar. Pas soal dibagikan, saya lihat soal. Tahu enggak kalian soal pertamanya apa? Dia sistem ujian Quran di Al-Azhar tuh dikasih penggalan ayat pertama lanjutkan, dikasih penggalan ayat pertama lanjutkan sampai 3 atau 4 ayat sesudah itu. Maka ketika Ustaz baca soal pertama, tahu tak kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu titik sampai sambung ayat yang mana wa ulaika humul muflihun. Padahal dari malam udah stres nih. Padahal udah takut. Guys, ya. Soal yang kedua, wattaba'u ma ta'lu syayatinu ala mulki Sulaiman. Soal yang ketiga, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wah, ya mah. Dia 3 soal cuma. Mana. Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir. Alladzina yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Alladzina yu'minuna billahi wa bil ghaibi. Serius, sumpah, hampir setengah jam saya kayak gitu. Tidak bohong ya saya. Hampir setengah jam. Alladzina yu'minuna
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. Oke, yang tadi alladzina yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Serius, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ketika kita menggampangkan sesuatu karena kita merasa jumawa, karena kita merasa hebat, justru di situ kita akan tergelincir. Di situ kita akan tergelincir. Kan satu, kan salah. Makanya ada istilah yang sangat bagus, bahwa kapan kamu bisa meruntuhkan argumen seseorang ketika dia semakin merasa hebat. Ketika seseorang makin merasa hebat, maka akan muncul banyak celah yang dia tinggalkan. Karena dia sudah pede, matanya tertutup. Fahimtum? Fahimtum? Kemudian, tadi tidak hanya meremehkan persoalan, tapi meremehkan lawan bicara. Kalian kalau kagum ke Rocky Gerung, kagumlah cara dia menganalisa, tapi bukan cara dia berbicara. Cara berbicara Rocky Gerung jauh dari sikap seorang pemikir yang baik. Kenapa? Karena dia selalu mematahkan orang-orang dengan ejekan-ejekan. Dungu, bodoh, tidak intelektual. Sehingga orang tidak berfokus lagi kepada pemikirannya, tapi berfokus kepada ejekan darinya. Itu kesalahan Rocky Gerung. Jadi kalau kalian kagum pada Rocky Gerung, kagumi cara berpikir dia, bukan cara bicaranya dia. Kagumi cara berpikir. Tahu Rocky Gerung ya? Kalau cara bicara jauh, dia akan membuat kita sibuk dengan ejekan-ejekannya. Dungu lah, tolol lah, tidak berpendidikan lah, semisal itu. Nah jadi ada yang penting sekali, menghindarkan diri dari mengejek, mencaci, baik persoalan yang sedang kita bahas ataupun orang yang sedang kita ajak bicara. Dan mengejek ini dua pula macamnya. Ada yang langsung, ada yang halus. Dan kedua-duanya tetap terlarang. Yang langsung kayak tadi, bodoh, tolol, goblok. Kalau yang halus bagaimana? Masa udah umur segini tidak juga paham? Gimana pula katanya orang beragama, tapi tidak percaya dengan Tuhannya. Itu sudah di luar konteks. Itu sudah di luar pembahasan. Itu kamu menyerang pribadi seseorang. Menyerang pribadi. Nah, nama dari kesalahan kedua ini adalah appeal to ridicule atau mengejek tadi. Kesalahan karena mengejek atau mentertawakan, meremehkan. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ustaz, kenapa ketika belajar logikal falasi ini bikin tambah pusing, Ustaz? Bikin tambah pusing. Bukan tambah pusing sebenarnya. Kalian terkejut dengan fakta-fakta bahwa ternyata kalian juga melakukan hal itu selama ini. Awak bana aku. Awak bana aku. Dan ingat ya, seahli apapun seseorang, dia tidak akan lepas dari kesalahan berpikir. Dia hanya bisa meminimalisir kesalahan. Termasuk Ustaz. Nanti ketika kalian belajar kan, Ustaz aja pernah dulu di kelas kayak ini. Saya pernah bicara bahasa kayak gini. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghindari ini. Cuma bisa meminimalisir. Tuh kalian meminimalisir. Mengurangi. Mempersempit kemungkinannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada yang ingin bertanya? Sama ketika misalnya yang barusan juga ridicule atau mengejek, mentertawakan tuh.
Ketika misalnya kalian bertemu orang ateis, dia ngajak kalian ngobrol, pilihan sama kalian. Kalian lanjut ngobrol sama dia atau enggak? Kalau enggak ada masalah. Kalau kalian lanjut ngobrol sama dia, maka jangan ungkit-ungkit. Kamu aja ateis, mana mbak paham kamu? Kamu sih ateis. Mana paham kamu kuasa Tuhan? Kamu aja tidak percaya Tuhan. Saya kan lagi membahas masalah takdir nih. Kenapa manusia tuh tidak semuanya bahagia, tidak selamanya bahagia, ada begini, ada begitu. Kita jawab apa sebagai muslim? Itu takdir, kata kita. Kata dia, enggak, itu adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Kita lagi ngomong nih masalah itu tuh. Terus saya bilang, kamu tuh ya tidak percaya takdir, ya, kamu aja ateis. Maka sudah melenceng logika kamu. Kenapa? Karena kamu sibuk mengejek dia, bukan membahas pernyataan dia. Fahim tum? Fahim tum? Ada yang bertanya? Silakan. Tadi kan yang pertanyaan tadi bahwa ada kata asing atau seperti itu kan harus dipahami. Iya. Mungkin konteks memahami ini harus sepakat di antara kedua belah pihak tadi. Iya. Konteks apa penggunaan istilah itu. Betul. Harus sama-sama kita sepakati dulu. Ini maknanya apa? Kita merujuk ke mana? Ke kamus bahasa atau kamus istilah? Kalau kamus bahasa ini artinya nih, kamus istilah ini artinya nih. Ada yang lain? Sama nih. Saya baru berdebat sama, bukan berdebat, berdiskusi seminggu yang lalu. Ada yang bertanya masalah chattingan antara laki-laki dan perempuan. Apakah itu khalwat, Ustaz? Dia nanya ke Ustaz, apakah itu khalwat? Terus saya tanya, emangnya definisi khalwat menurut kamu apa? Ya khalwat itu laki-laki perempuan berinteraksi berdua-dua aja, usah nggak ada yang tahu. Itu khalwat tuh. Karena chat itu antara kamu dengan dia dan kamu nggak tahu lagi. Dan orang lain nggak tahu kamu lagi chat sama dia. Kalau cuma istilah khalwat itu sekedar berdua-dua dengan lawan jenis. Terus gimana menurut Ustaz? Ustaz bilang itu nggak khalwat loh. Kalau cuma sekedar chatan biasa itu nggak khalwat. Di chat kamu sama orang catering, dia kok yang ibu, yo bang, apakah itu khalwat? Kamu mesin gokar, di chatnya sama kamu sama driver gokar, dek santale bang tibo, iya bang, apakah itu khalwat? Itu dia bilang, enggak usah. Tapi tadi kamu bilang khalwat itu berdua-dua antara laki-laki perempuan. Kita kan membahas sesuai definisi kamu. Oh enggak usah. Terus apa definisi khalwat itu? Khalwat itu adalah berdua-duanya laki-laki dan perempuan berpotensi melakukan maksiat antara keduanya. Maka itulah yang disebut yang ketiga adalah syaitan. Ada potensi maksiat yang sedang mereka kerjakan. Maka kalau sekadar urusan bisnis, urusan pendidikan, pertanyaan-pertanyaan keagamaan, itu bukan khalwat. Karena kalau misalnya dia bertanya, gak usah. Dan yang lebih lucunya tahu enggak? Dia bertanya tentang khalwat tuh, yang chat laki-laki perempuan itu lewat chat dengan Ustaz. Itu lucunya. Kalau kalian katakan sekedar chat sudah khalwat, maka pihak ketiga setan. Siapa pihak ketiga? Provider. Telkomsel setannya. Tri setannya, Katu Bayu setannya. Jadi dudukkan dulu apa yang kamu maksud dengan khalwat. Apa yang kamu maksud dengan khalwat. Dan Ustaz tidak boleh mencaci dia. Sudah boleh, itu aja kamu tidak tahu. Kamu udah mas santri tidak tahu. Masa tidak tahu kamu? Tidak boleh. Karena Ustaz sudah menerima dia sebagai lawan bicara Ustaz. Dan yang tadi itu penting ya. Kamu punya hak untuk menerima atau menolak. Mulai dari sekarang kalian kontrol diri kalian. Ada chat, tidak mesti chat itu dibalas sekarang dong. Karena kamu punya kesibukan yang lain.
Dan ketika kamu yang mencet, tidak mesti pula kamu menuntut harus dibalas sekarang. Kalau terdesak, telepon. Tidak diangkat, usah temui. Kalau memang kamu punya hak. Sama kayak sekarang ya. Kan dari tadi banyak tuh apa usah bunyi. Saya punya hak untuk membiarkannya aja dulu dan ngobrol dengan kalian. Atau kalian yang usah tinggal tunggu ya, usah balas dulu. Saya lihat dulu kayak ini. Saya lihat dulu. Kalian punya hak untuk membalas chat orang atau tidak, untuk mengangkat telepon seseorang atau tidak. Kalian punya hak untuk itu. Kontrol diri kalian. Jangan kalian biarkan diri kalian berada di bawah kontrol orang. Kadang banyak di antara kita tuh secara sadar atau tidak membiarkan diri kita di bawah kontrol orang lain. Caranya gimana? Kalau dia chat harus cepat kita balas. Tapi kalau kita yang balas, bisa aja dia balas nanti kapan-kapan. Kita yang salah. Karena kita membiarkan diri kita dikontrol oleh dia. Kita pula yang marah. Awak pas mancet cepet balik. Pas awak mancet tak baliknya. Kan tak ada kewajiban di sana. Kecuali kamu bikin betul di chat kamu. Segera balas ya. Kayak di surat-surat dulu. Kalau surat ini sudah sampai di tanganmu, maka jangan tunggu waktu lama. Ambillah pena, jawab dengan segera. Zaman dulu kayak gitu tuh. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Cukup rasanya? Baik, itu aja mungkin yang bisa kita bahas pagi ini. Moga-moga bisa bermanfaat dan insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasannya di Selasa depan. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.